Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang perjalanan dari pengalaman masa lalu, khususnya ketika mengalami masa-masa siksa neraka di tahun 1988. Di video sebelumnya kita lihat ada pertanyaan, sanggupkah ia menyatukan dua dunia yang selama 32 tahun menjadi kecamuk. Ya, tidak tahu arahnya kemana, maksudnya apa, bagaimana tujuannya, tapi di video itu sudah mulai bisa terurai. Sekarang saya mau menyampaikan ada satu lagi di masa siksa neraka tahun 88 itu. Ketika awal terjadi saya tidak sadarkan diri, ketika sudah mengalami sakaratul maut itu kan tidak sadarkan diri, begitu terbangun tersadar, loh, sudah mengalami sakaratul maut tuh kok masih hidup. Dan saya yakin saat itu saya pasti masuk neraka karena pintu taubat telah ditutup. Karena selama ini dari ceramah-ceramah dari para kiai-kiai yang ceramah itu, pintu taubat itu ditutup saat setelah mengalami alam gorgoroh katanya, atau alam sakaratul maut. Saya mengalami itu, makanya setelah itu dialami ternyata masih hidup, maka saya yakin pasti masuk neraka dan akan kekal di neraka. Dalam posisi itu terbesit di lubuk hati paling dalam agar saya selamat hanya dengan cara menanggung dosa orang sedunia, dengan harapan kelak setelah berjuta-juta tahun dialami Allah masih beri kesempatan mencicipi rasa surga. Itulah yang terjadi dalam benak saya di posisi sepersekian detik saat sadar bahwa saya masih hidup, tetapi telah tertutup pintu tobat. Begitu saya berdiri, langsung teriak lantang, saya yang tanggung dosa orang sedunia. Itu kalimat yang saya ucapkan, saya teriakkan, saya gelegarkan. Saya yang tanggung dosa orang sedunia. Begitu kalimat selesai saya ucapkan, saya langsung mendengar yang lebih tiada tara menggelegar sampai saya serasa meledak bagai bom bunuh diri. Saya yang mengatur segalanya. Mendengar jawaban saya yang mengatur segalanya, hanya mendengar saja itu sudah saya serasa meledak, dan memang sudah tidak sadarkan sampai itu 2 minggu. Nah, saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia, seluruh para ahli dan ulama, pemerintah, saya yang mengatur segalanya. Siapa lagi yang sanggup, yang bisa melakukan itu kalau bukan Allah? Dan itu sebenarnya, apakah saudara itu ada manusia yang mendengar saat itu atau siapapun? Tentu tidak ada. Itu hanya saya yang mendengar karena saya yang mengucapkan. Mengatur segalanya, saya yang tanggung dosa, saya yang mengucapkan, tentu yang mendengar jawabannya hanya saya. Apakah saya yang mengatur segalanya itu suara setan, suara jin, atau makhluk apapun? Tentu mustahil. Hanya Allah yang mengatur segalanya. Ini satu. Saya yang tanggung dosa orang sedunia. Coba kita cermati. Semua mungkin kalangan di Islam, Kristen, itu mengetahui suatu saat nanti atau ada istilah kebangkitan Yesus.
Itu kalau di Kristen. Kalau di Islam, turunnya Nabi Isa. Kebangkitan Yesus ataupun turunnya Nabi Isa diucapkan oleh golongan yang berbeda, tetapi tujuan sama, arti sama, maksud sama. Apakah mungkin Nabi Isa akan dihidupkan sebagai manusia lagi? Apakah manusia yang sudah meninggal atau yang sudah tidak, yang hidup ribuan tahun yang lalu bisa datang lagi ke bumi? Itu tidak sesuai dengan kodrat, itu tidak sesuai dengan sunnatullah. Selesai, ya sudah selesai. Tetapi kenapa ilmu itu ada? Berarti Allah sedang memberikan petunjuk kepada kita manusia bahwa Isa itu kelak akan turun. Bukanlah dia yang lahir, di Isa yang lahir dahulu, tapi ilmu yang dia miliki itu dulu yang dihidupkan kembali. Itu menurut saya. Dan kalimat yang saya ucapkan, saya yang tanggung dosa orang sedunia, itu berarti atau bermakna sama dengan yang diyakini oleh umat Islam bahwa turunnya Nabi Isa atau sang penebus dosa kalau dalam agama Kristen. Itu sama, artinya sama. Saya yang tanggung dosa urusnya, Isa itu sang penebus dosa, berarti ada kemiripan. Dari kesamaan-kesamaan yang Allah buat ini, inilah sekarang yang mungkin sebagai bukti kepada kita semua, para ahli, para ulama, lintas agama semuanya. Pengalaman siksa neraka itu benar-benar Allah buat sebagai panduan atau petunjuk bagi kita semuanya bahwa inilah semuanya kehendak Allah. Proses-proses itu yang mengantarkan petunjuk kepada kita semuanya bahwa itu adalah benar, dan semuanya bagaimana proses itu menjadi sebuah pemahaman yang konkret bagi kita ditulis dalam buku Revolusi Spiritual, Hati Nurani, dan Rahasia Negara. Dari gambaran itu semakin jelas bagi kita semuanya bahwa revolusi Indonesia itu benar-benar skenario yang Allah buat. Memang Allah yang mengatur segalanya. Skenario yang Allah buat sebegitu panjang untuk kita sama-sama bergandeng tangan melahirkan revolusi Indonesia demi menghilangkan semua kimia, kita kembali ke organik, dan juga semuanya menghilangkan kemiskinan karena semua akan kaya raya. Bagaimana nanti negara kita menjadi tujuan wisata. Kenapa tujuan wisata? Salah satu di video-video yang sebelum itu di revolusi pendidikan, hanya dengan anak-anak SD menghiasi halaman rumah semua desa bagai surga, desa wisata penuh dengan stroberi atau apapun yang mereka tanami di halaman rumah. Ya, gambaran surga itu seperti itu ya. Tinggal petik makan di halaman-halaman itu buah-buahan. Ya, benar-benar bagai surga. Saya lihat inilah salah satu yang Allah skenariokan, yang Allah rencanakan untuk kita semuanya. Saya hanya sebatas penyampai saja, mungkin begitu ya. Ya. Oke. Saudaraku semuanya sebangsa, siapapun yang melihat video ini, semoga berkenan, jadikan ini inspirasi bagi kita semuanya agar semua kaya raya, semua terlepas dari udara agar segar, dan semoga juga bisa berkenan menyampaikan ini kepada ahli, para ulama, pemerintah, agar kita bergandeng tangan, bergotong royong mewujudkan kita menjadi pusat ilmu dan peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.